Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita jalan-jalan ke Universitas Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah, berbagi ilmu, langkah-langkah, trik bagaimana artikel kita bisa dipublikasi di jurnal yang terindeks Sinta. Sudah punya? Sudah punya atau belum? Ayo ikuti. Let's go ke Purwokerto, Universitas Sudirman. Dr. Agus Mahfud Fauzi lahir di Ponorogo tanggal 16 Agustus 1976. Beliau saat ini diberi amanah menjadi Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA, kemudian Editor-in-Chief of The Journal of Society and Media. Beliau juga selama 5 tahun terakhir menulis 3 buah buku. Yang jelas beliau sudah punya Sinta ID dan Scopus ID selain NIP dan NIDN. Monggo Mas Agus dipersilahkan mempresentasikan materinya kurang lebih 45 menit. Disilakan. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat sesepuh kami Bapak Rauh Edi yang berkunjung ke tempat kami kemarin untuk akreditasi. Terima kasih Bapak. Yang terhormat para senior, sebetulnya di Unsud banyak senior kami yang menjadi referensi bagi kami untuk mengembangkan prodi sosiologi, Mas Nanang, dan semua mahasiswa yang terlibat dalam proses workshop online ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara. Terima kasih Mas Andi Rahman yang telah mengawali pembicaraan, meskipun sebetulnya ya kalau berbicara Mas Andi Rahman tadi selesai sudah workshop kita. Tergantung atau itu tinggal kita atau saya memberikan motivasi bagaimana para mahasiswa khususnya itu bisa segera publis terkait dengan berbagai karyanya, sehingga saya diberi kesempatan untuk menampilkan langkah-langkah menerbitkan artikel ke jurnal terindeks Sinta. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu dan para mahasiswa, alhamdulillah jurnal kami 3,5 tahun bisa dapat Sinta 2. Sebuah perjuangan yang membanggakan, disupport oleh banyak kolega, salah satunya Mas Nanang. Mas Nanang ini adalah kolega yang sangat aktif ketika diberi artikel langsung di review, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tujuan kegiatan ini meningkatkan kemampuan mahasiswa, membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai langkah-langkah publikasi. Next. Ini adalah yang diharapkan oleh panitia. Ini yang paling penting, luaran kegiatan ini. Peningkatan kualitas publikasi mahasiswa, peningkatan jumlah publikasi. Ini yang sebetulnya saya hanya ingin memotivasi kepada mahasiswa khususnya. Kalau para dosen mungkin hanya sebagai ikutan saja, karena kan dosen saya yakin lebih senior, lebih banyak pengetahuan dibanding saya tentang hal itu. Tetapi untuk mahasiswa tetap harus mempunyai motivasi untuk menampilkan karya-karyanya tersebut. Karena karya mahasiswa itu sebetulnya banyak yang bagus, hanya tinggal mempoles sedikit, selanjutnya menjadi karya yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang sang mahasiswa itu agak tidak berminat karena ya mungkin berbeda dengan para peneliti yang sudah profesional atau para akademisi. Kalau mahasiswa itu kan sepertinya membuat artikel itu sebatas pertama menggugurkan kewajiban di kampus. Yang kedua, ya lanjutan itu tadi, bagaimana
artikelnya yang pengganti skripsi itu terpublikasi, sehingga intinya dari semangat mahasiswa itu publikasinya bukan karena semangat untuk publikasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Andi tadi, tetapi kewajiban saya sudah terlaksana. Nah, itu pada saat ini para mahasiswa mohon untuk mengubah mindset-nya, karena ya memang pada saat ini rata-rata adalah cukup menjalankan tugas, selesai publikasi, selesai. Tetapi kemungkinan besar hal ini bermanfaat untuk masa depan mahasiswa. Kita nggak tahu nasib atau masa depan mahasiswa. Mungkin tahu-tahu ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang di sebuah perusahaan yang membutuhkan keilmuan saudara terkait dengan penelitian. Juga sangat mungkin ketika di dunia birokrasi membutuhkannya. Ketika berusaha atau menjadi pengusaha membutuhkan hal ini, karena dia semuanya harus berjalan dengan sebuah proses ilmiah. Selanjutnya, Sinta Science and Technology Index merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi iptek. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang berbahagia, ya, Indeks Sinta itu sangat familiar dengan Indonesia. Ya, maksudnya di dalam negeri. Mungkin kalau saudara itu bukan orang Indonesia, mungkin tidak terlalu peduli. Contoh di jurnal kami, beberapa artikel yang ada dari luar negeri, mereka tidak peduli karena Sinta itu tidak berlaku di luar negeri, tetapi ia berlaku di Indonesia. Meskipun sebetulnya support terhadap karya-karya itu bagus. Jadi kalau sekarang ini penulis, kalau skupnya itu mahasiswa, seandainya mampu meraih indeks Sinta, itu sebuah prestasi yang luar biasa sebagaimana dosen ketika artikelnya, sebagaimana artikelnya Mas Andi tadi, sudah terpublikasi di Scopus atau WOS, yang itu sangat membanggakan untuk secara pribadi kenaikan ya berbagai hal. Kedua, kelembagaan juga sangat bermanfaat. Bahkan untuk negara pun ketika disandingkan dengan berbagai negara lain, itu menjadikan negara kita lebih terhormat dalam karya ilmiah. Jadi mahasiswa terkait dengan Sinta ini menjadi perhatian terkait indeksnya. Next. Ini adalah proses bagaimana kita seorang pengelola jurnal ya, itu bisa meraih indeks Sinta. Jadi yang paling rendah adalah Sinta 6. Selanjutnya Sinta 5, 4, 3, 2, 1 dengan nilai skor begitu. Tetapi berbicara kalau dalam bahasa dosen kum itu antara Sinta 1, 2 itu sama 25, Sinta 3, 4 itu 20, Sinta 5 dan 6 itu adalah dia mempunyai kum 15. Berbeda dengan sebuah artikel yang tidak, maksudnya terindeks Sinta, maka dia cukup hanya 10 saja maksimalnya. Beberapa artikel yang terpublis di berbagai event internasional itu ya hanya 15 saja, sama dengan Sinta 5 dan 6. Di sini para pengelola jurnal untuk mendapatkan ini supaya para mahasiswa paham itu tidak mudah. Contoh, saya memberikan apa yang menjadi pengalaman saya ketika mengelola The Journal of Society and Media, meskipun di Unsud, di Sosiologi Unsud tentunya juga lebih luar biasa terkait dengan jurnal-jurnalnya. Pada waktu 2017 kita menghadirkan The Journal of Society and Media, yang itu adalah pertama kali terbit pada bulan April.
kami tidak melanjutkan beberapa jurnal sebelumnya, yang pernah terbit di 2000 atau mengawali di 2011-12 ataupun lainnya, karena hutangnya terlalu banyak. Hutangnya itu pada waktu 2014-15 belum terbit, meskipun ada naskah, tapi pengelola jurnal tidak mampu untuk menghadirkan penerbitan, dan waktu itu selanjutnya berubah online. Akhirnya pada 2017 kami menghadirkan yang baru, meskipun basisnya bukan prodi tetapi jurusan. Jadi jurnal kami itu terdiri dari prodi sosiologi dan ilmu komunikasi, sehingga namanya The Journal of Society and Media, dari dua keilmuan tersebut. Pada waktu sesudah 2 tahun, 4 terbitan, selanjutnya bisa untuk mengajukan akreditasi. Pertama kali kami mendapatkan Sinta 4, satu terbitan selanjutnya kami mengajukan reakreditasi, kami mendapatkan Sinta 3, dan alhamdulillah satu terbitan selanjutnya kami mengajukan terbitan reakreditasi, dan alhamdulillah dapat Sinta 2. Jadi kalau jurnal itu tidak harus menunggu seperti prodi kita, setiap satu terbit begitu kita bisa reakreditasi, sehingga bisa menaikkan kalau memang ada sebuah progres baik atau kemajuan terkait dengan jurnal itu. Jadi alhamdulillah posisi Sinta 2 dengan Sinta 1 itu relatif sama skornya, hanya Sinta 1 itu biasanya berlaku pada semua jurnal Indonesia yang terindeks Scopus, maka otomatis tanpa didaftarkan dia adalah Sinta 1. Jadi para mahasiswa kalau mampu menulis dipublikasikan di Sinta 1-6, sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Next. Ini keunggulan Sinta utamanya dibandingkan dengan portal yang berindeks lainnya adalah dapat secara otomatis mengindeks hasil karya yang telah terindeks ke Scholar, Scopus, NASTI, dan Indonesian Publication Index. Next, selanjutnya. Ini adalah contoh artikel. Saya memberikan contoh Bapak Ibu dosen yang kami hormati, supaya bisa memberikan motivasi kepada para mahasiswa Sosiologi Unsur. Ini adalah karya mahasiswa kami yang dipublikasi di Sinta, ada yang Sinta 4, 5, 6. Saya sebagai dosen, khususnya mata kuliah Sosiologi Politik dan Sosiologi Agama, kami arahkan untuk endingnya tugasnya adalah membuat sebuah manuskrip yang diproses atau disubmit ke jurnal. Kami mengarahkan untuk Sinta 4, 5, ataupun 6 karena hal itu kalau untuk mahasiswa bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau sudah Sinta 3, apalagi Sinta 2, itu mungkin agak kesulitan. Meskipun Mas Andi tadi menyampaikan ada beberapa yang tembus, itu bagus sekali ketika mahasiswa tembus Sinta 2. Tetapi untuk antisipasi lebih agak mudah terkait dengan publikasi, maka cukup Sinta 4 bagi kami. Ini adalah contoh yang terkait dengan ini sosiologi politik. Selanjutnya, ini juga terkait dengan sosiologi politik di Universitas Negeri Padang, praktek politik uang dalam proses pemilu. Selanjutnya ini juga contoh yang ketiga tentang persepsi mahasiswa UNESA mengenai golput. Jadi meskipun sederhana yang menjadi informan, tetapi selanjutnya bisa dipublikasi di jurnal yang terindeks Sinta. Jadi Bapak Ibu dosen juga bisa mengarahkan kepada para mahasiswa apa yang menjadi tugas itu tidak selesai ketika dipresentasikan di kelas, tetapi bisa dipublikasi di jurnal Sinta tersebut. Dan keuntungannya adalah prodi akan lebih disupport dalam hal ini,
khususnya ketika akreditasi nanti mungkin Bapak Rawuh juga pasti akan senang dengan berbagai karya mahasiswa yang sudah dipublis ini. Karena bagaimanapun, kalau bagi dosen itu sebuah tambahan. Jadi dosen bukan berarti dia tidak terlibat. Secara pribadi kalau di kelas itu hampir setiap proses perkuliahan menyisihkan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk bagaimana perkembangan tugas tersebut untuk persiapan publis sang mahasiswa. Jadi kalau dosen hanya memerintah dengan target luaran publikasi di jurnal Sinta, menurut saya hal itu sulit terjadi. Karena mahasiswa itu kan kalau tanpa bimbingan sang dosen, kesulitan untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa dipublis, kecuali para mahasiswa yang skripsi. Nah, kalau seandainya pada ruangan ini adalah paling banyak adalah mahasiswa skripsi, maka sebetulnya apa yang disampaikan Mas Andi tadi betul. Skripsi itu layak untuk dipublikasi di jurnal Sinta. Dan tidak hanya satu tema saja, maksudnya satu judul atau satu artikel, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa artikel. Sayangnya adalah para mahasiswa itu biasanya sudah merasa selesai ketika dia lulus skripsi. Kalau kampus membuat kebijakan yang lain, contoh di kampus kami pada saat ini, skripsi itu diganti dengan publikasi di jurnal, maka hal itu selanjutnya mendukung terkait dengan publikasi sang mahasiswa. Jadi kalau di kampus Universitas Negeri Surabaya pada saat ini, skripsi itu lebih sederhana. Dalam hal seminar proposal memang kita pakai daring, dihadiri minimal 10 mahasiswa untuk semacam memperdalam materi dan bagaimana mengerjakan mahasiswa. Tetapi terkait dengan publikasinya nanti, maksudnya ujian skripsinya itu cukup koreksi oleh penguji sama pembimbing. Sesudah itu yang paling penting adalah dia bisa terpublis di jurnal. Apa yang harus disiapkan? Judul yang menarik, cari jurnal yang dituju, mengikuti template dan guideline. Ini saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi secara lebih detail, tetapi yang perlu menjadi perhatian para mahasiswa, kalau judulnya memang tidak menarik, maka editor itu tidak tertarik untuk melihat artikel atau manuskrip. Kalau belum dipublis manuskrip ya, atau paper, manuskrip atau paper tersebut. Tetapi kalau menarik, maka pasti editor akan melihat. Contoh di jurnal kami ya, meskipun baru Sinta 2 barusan, itu pada proses penerbitan, pada waktu antara Sinta 4 kemarin dengan Sinta 2 itu berbeda. Kalau Sinta 4 dahulu, kita masih mencari-cari meskipun memang sudah ada beberapa yang cukup, tetapi kan pasti ada yang ditolak, sehingga kita masih huntingnya luar biasa. Tetapi ketika Sinta 2 begini, penolakannya sungguh luar biasa, sehingga kalau judulnya tidak menarik, kemudian judulnya tidak mengikuti apa yang menjadi tema besar dari jurnal, kemungkinan akan diabaikan oleh jurnal. Kalau di jurnal kami kan sekali lagi, jurnalnya untuk sosiologi dan komunikasi berbeda dengan jurnalnya Mas Andi yang fokus sosiologi. Selanjutnya, ini tentang abstrak. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Andi terkait dengan abstrak. Ini kalau kami ya sama seperti Mas Andi, sebetulnya kami ringkas saja. Jadi kalau tidak tampil 5 ini, kami biasanya relatif mengabaikan. Tetapi seandainya kemudian kami lihat di dalamnya, di isinya, kalau memang ada yang memang menarik di isinya, maka kami tidak segera mereject, tetapi kami memberikan catatan sebagai editor untuk
sang penulis memperbaikinya sesuai dengan template sama guideline. Dan kalau sesudah oke, maka kita lemparkan ke review. Atau sebagian tulisan di kami itu belum kami cek detail, tetapi kami melihat judul sama substansi isi itu sudah bagus, kami sudah welcome terhadap tersebut, manuskrip tersebut. Selanjutnya nanti kami minta review minimal 2 reviewer untuk diberikan semacam catatan apakah hasilnya itu mengarah kepada penolakan atau mengarah kepada dilanjutkan. Intinya bahwa abstrak adalah wajah pertama yang dilihat oleh editor. Selanjutnya, ini pendahuluan, tentunya persis seperti yang disampaikan Mas Andi. Saya pikir saya mengulangi, tapi yang perlu menjadi catatan bahwa perlu ada research gap di pendahuluan tersebut. Misalkan menampilkan 5 penelitian terdahulu, apa yang menjadi perdebatan para peneliti terdahulu tersebut, dan bagaimana saudara peneliti, khususnya mahasiswa, itu bisa mengambil ruangan yang belum diambil oleh peneliti terdahulu atau menampilkan ruangan kosong yang belum ditampilkan oleh peneliti terdahulu. Saya melihat beberapa mahasiswa dalam hal pendahuluan itu terlalu banyak basa-basi, tidak to the point terkait dengan apa yang ingin diteliti. Sebetulnya kalau menampilkan secara to the point terkait dengan hal itu menjadi lebih menarik, tetapi mahasiswa terlalu banyak basa-basi kalimatnya sehingga menjadikan tulisan yang sebetulnya substansinya itu baik menjadi bertele-tele. Itu yang selanjutnya mahasiswa tidak bisa menampilkan apa isi yang ada di dalamnya, karena sekali lagi kata pengantarnya itu terlalu banyak. Jadi yang penting di dalam pendahuluan ini adalah apa yang menjadi gap dari penelitian terdahulu, dan kemudian sesudah dibandingkan yang terakhir di sebuah alinea pasti di jurnal kami, bagaimana sang peneliti itu harus menampilkan kebaruan. Apa kebaruan dari penelitian saudara? Kalau tidak ada kebaruan, maka editor pasti akan bertanya, untuk apa diterbitkan kalau tidak ada kebaruan? Jadi para mahasiswa perlu hal ini dijadikan sebagai pijakan awal, karena kalau ini tidak, sesudah abstrak tadi ya, sesudah abstrak maka kemudian masuk pendahuluan, kalau ini tidak menarik, maka kemungkinan besar di dalam diskusi atau result and discussion-nya itu tidak menarik. Selanjutnya, metode dan teori tadi sudah panjang dibahas oleh Mas Andi juga. Kalau di kami, bagaimana metode dan teori itu adalah bagi seorang mahasiswa peneliti, itu memang tidak cukup dia menampilkan beberapa metode dan teori dari referensi yang ada, tetapi bagaimana penggunaannya dan kemudian konsisten sang mahasiswa atau sang peneliti. Itu yang paling penting. Jadi metode dan teori ini relatif, kalau memang sang peneliti mampu menjelaskan dan memang cocok dan masuk akal, maka hal tersebut bisa dilanjutkan dalam proses editing, maksudnya bukan editing untuk terbit, editing sebelum proses ke review. Next. Selanjutnya tentang pembahasan penjabaran dari pendahuluan tadi terkait dengan gap yang tadi, begitu juga kebaruan, hasil-hasilnya bagaimana, datanya bagaimana, tabel dan figurnya, kemudian dijelaskan secara detail, kemudian sikap peneliti bagaimana. Ini yang paling penting. Jadi kalau berbicara pembahasan itu boleh menampilkan banyak data ataupun figur, tapi lebih penting adalah bagaimana sang peneliti itu selanjutnya bersikap dan berpendapat. Sering sang peneliti itu menghabiskan energinya menampilkan banyak data, tetapi apa yang menjadi keinginan peneliti itu sendiri itu tidak muncul.
dia suka bangga dengan berbagai data, seakan-akan penelitian itu sudah selesai, padahal sebetulnya bagi editor itu belum apa-apa. Apa itu namanya, peneliti belum berbuat apa-apa dengan data-data tersebut. Ini tolong para mahasiswa, bagaimana meskipun sebagai peneliti pemula itu bisa sudah membahas secara detail. Selanjutnya, dalam kesimpulan itu cukup satu alinea saja, bukan pengulangan dari di pembahasan ataupun lainnya, tapi ini adalah ya kesimpulan. Karena sering mahasiswa itu menulis di kesimpulan itu adalah apa yang sudah di pembahasan. Dia merefleksikan semua proses dan hasil penelitian. Ada sebagian yang menulis itu kesimpulan sekian alinea, tetapi tidak fokus. Intinya bahwa seorang peneliti dalam kesimpulan ini perlu merefleksikan semua proses dari hasil penelitian, dan selanjutnya cukup singkat saja. Kalau orang membaca kesimpulan, sudah tahu terkait dengan seluruhnya. Next. Di bibliografi atau referensi ya, kita ya ada template sama guideline tentunya, sesuai template dan guideline. Yang kalau di kami itu ASA style, Assessment Sociology, yang selanjutnya minimal 20 sumber referensi dan 80% dari artikel jurnal bereputasi. Untuk ke depan kami menaikkan terkait dengan 20 referensi ini. Kalau 20 sumber referensi ini kan pada waktu itu sebagai standar sebuah jurnal untuk bisa mendapatkan kenaikan di waktu itu dari Sinta 3 ke Sinta 2. Kalau ke Scopus ya tentunya lebih tinggi lagi. Kemungkinan minimal 30 referensi itu menjadi hal yang menarik untuk menampilkan di artikel atau manuskrip yang diarahkan kepada jurnal Scopus. Kalau Bapak Ibu di ruangan ini ada yang pengelola jurnal, nanti hari Sabtu kami juga membuat workshop terkait dengan atau webinar online begini, dengan peserta adalah para pengelola jurnal yang ingin menuju Scopus, mengidekan ke Scopus hari Sabtu. Boleh kalau misalkan ada yang ingin menjadi peserta, tetapi segera karena pesertanya terbatas. Nanti kalau sudah penuh maka bisa tapi menggunakan link YouTube. Selanjutnya, terima kasih. Itulah pemaparan kami. Intinya Bapak Ibu juga bisa ke The Journal of Society and Media, melihat beberapa karya yang ada di Journal of Society and Media untuk belajar bagaimana publikasi tentang publikasi ilmiah ini. Semoga ada manfaat. Waktu saya kembalikan kepada Putri. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Atau Mas Agus mau menambahkan bagaimana memotivasi mahasiswa? Baik, Silahkan. saya menambahkan dulu kalau begitu, supaya mahasiswa juga muncul ide-ide yang ingin disampaikan. Para mahasiswa yang saya sayangi itu karena saya kepada mahasiswa itu adalah seperti teman begitu. Menulis itu kalau di sosiologi merupakan kebutuhan. Untuk bisa menampilkan karya-karyanya itu butuh proses. Saya kalau boleh bertanya kepada para mahasiswa, adakah para mahasiswa yang sudah mempublikasi manuskrip atau papernya di jurnal? Boleh mahasiswa untuk menyampaikan, menjawab? Halo para mahasiswa. Oke, kalau tidak ada respon, nanti sambil jalan juga.
Jadi saya yakin para mahasiswa itu mempunyai sesuatu yang belum terbongkar, belum tergali. Tetapi dalam hal riset itu memang perlu semuanya. Ini ada. Nah, para mahasiswa memang pada sampai semester 6 itu perlu ada semacam pelatihan di berbagai mata kuliah yang diambil. Kalau itu dipublikasi sebetulnya sangat bagus. Jadi untuk mengkomunikasikan antara karya saudara dengan publik itu ya lewat jurnal ini. Semuanya berawal dari proses. Apakah para mahasiswa di ruangan ini pernah mensubmit ke sebuah jurnal? Halo, para mahasiswa mohon menjawab. Halo, para mahasiswa, apakah saudara sudah pernah mensubmit jurnal? Halo. Pertanyaan dari lupa. Mas Agus barangkali bisa sambil menunggu respon mahasiswa mungkin bisa menjawab pertanyaan dari beberapa peserta, misalnya dari Pak Hendri ini, apa yang dimaksud dengan judul yang menarik perhatian? Apakah soal rumusannya saja atau berikut substansinya? Baik. Kemudian dari Mas Duni, atau satu-satu dulu, monggo disilakan. Baik Putri, terima kasih. Yang dimaksud dengan judul yang menarik perhatian, apakah soal rumusannya saja atau berikut substansinya? Tentunya Pak Hendri, ya rumusan dan substansi. Yang paling hot, tema-tema kekinian bagi jurnal kami itu adalah yang sangat menarik untuk diterbitkan. Karena bagi pengelola jurnal Pak Hendri dan semuanya, itu bagaimana jurnal kami itu dibaca banyak orang. Karena Pak Hendri dan semuanya, bagi pengelola jurnal, kalau artikelnya dicari, dibaca banyak orang, maka untuk menaikkan akreditasi itu mudah. Ketika viewernya banyak, maka mudah. Nah, bagaimana viewernya banyak? Ya caranya adalah bagaimana, salah satunya adalah judulnya menarik. Pasti orang ketika menulis misalkan di Google begitu, hunting sebuah karya, yang dicari adalah ya judul tersebut. Kalau judulnya tidak menarik, begitu juga substansinya. Kalau judul itu perhatian pertama, dia menampilkan menjadi magnet untuk viewer. Tetapi substansi itu nanti menjadi kebanggaan pengelola jurnal karena dia akan menjadikan jurnalnya lebih bagus, lebih naik. Karena apa? Jurnal tersebut disitasi. Jadi tidak cukup sang penulis saja yang bangga, sang jurnal pun juga bangga. Sekali lagi, kepentingannya yang sangat sederhana bagi pengelola jurnal yaitu bagaimana jurnalnya itu tidak stagnan. Tidak hanya menerbitkan, tetapi tidak ada yang mensitasi. Karena hal itu ya tidak mempunyai manfaat. Tetapi kalau dia bermanfaat di dalam dunia ilmiah, disitasi A, B, C, D, dan bahkan di luar negeri, itu sangat bermanfaat untuk dunia keilmuan. Selanjutnya, bagaimana Putri? Ini ada pertanyaan dari YouTube. Selain judul dan abstrak, hal apa lagi yang supaya artikel itu bisa diterima? Barangkali Mas Andi dan Mas Agus bisa menjawab secara singkat. Silahkan Mas Andi dulu barangkali. Supaya diterima ya nggak cuma judul sama abstrak aja ya, harus jadi artikel. Harus jadi artikel gitu. Harus jadi artikel. Dan si badan artikelnya harus koheren dengan judul dan argumennya. Jadi dia harus koheren, harus konsisten dari awal sampai selesai.
Itu penting. Koherensi, konsistensi itu secara teknis harus seperti itu. Kalau dari saya gitu, silakan Mas Agus. Monggo barangkali Mas Agus mau menambahi. Baik, terima kasih Mas Andi Putri, terima kasih. Ya, kalau ini kan mungkin pertanyaannya bahwa sebuah, tadi kan kita jelaskan, yang melihat judul sama abstrak, kalau memang menarik, mungkin artikel segera mungkin diproses. Ya, seorang editor, apalagi editor in chief, itu kan sangat sering membaca naskah pertama kali datang. Sehingga ketika membaca begitu sampai belum 5 menit aja atau belum 5 menit, itu kita sudah bisa memberikan penilaian. Oh, ini bisa dilanjut ke reviewer. Oh, ini langsung kita reject. Oh, ini kita mohon untuk revisi dahulu. Jadi melihat dari apa yang kami jelaskan mulai awal tadi itu kan cukup singkat-singkat begitu aja langsung kita bisa mendeteksi. Meskipun sekali lagi yang menjadi daya tarik pertama kalau kita melihat makanan es krim gitu, misalkan es krim yang warnanya begitu menggoda dan kemudian suasana yang segar gitu kan pasti lebih menarik dibeli dan dimakan daripada es krim yang tidak ada bentuk dan lainnya. Sehingga ketika berbicara judul dan abstrak itu menarik, bagi seorang editor akan lebih serius untuk mempelototi bagaimana artikel itu apakah bisa dilanjut atau tidak. Meskipun apa yang disampaikan Mas Andi betul, ya intinya artikel itu harus sempurna. Kalau di kami, standar kami itu kan ya standarnya ketika diterbitkan kan sekitar 17 halaman ya. Ketika melihat sebuah manuskrip hanya 5 halaman ya langsung kita tolak dahuluan kalau hanya 5 halaman karena pasti ini prosesnya terlalu lama. Karena apa? Misalkan kita mohon revisi itu mungkin hanya tambah setengah halaman misalkan. Nanti kemudian kita mohon revisi lagi, dia bisa sang penulis marah. Daripada itu kita muncul, lebih baik kalau hanya 5 halaman kita tolak jauh sebelumnya supaya tidak terjadi kekecewaan sang penulis kan begitu. Begitu Putri, matur suwun. Oke, dan karena waktu sudah habis, barangkali Mas Agus bisa memberikan closing statement, nanti bergantian dengan Mas Andi. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa dan para mahasiswaku yang mempunyai masa depan dengan karya ilmiah. Semoga pembahasan penjelasan dari kami bermanfaat untuk meraih cita-cita semuanya. Tetapi hal ini memang harus berproses, tidak ada hal yang instan. Penolakan itu hal yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah orang yang putus asa. Sehingga lebih baik semua mahasiswa sering berkomunikasi dengan para dosen untuk bagaimana bisa mengembangkannya. Tapi yang lebih penting adalah mempraktekannya. Karena kalau hanya konsultasi terus tanpa ada sebuah usaha mempraktekkan itu menjadi masalah. Segera menulis sesuatu, dikirim ke berbagai jurnal. Seandainya ada ditolak, beruntung ada respon. Tetapi kalau dilanjutkan, lebih beruntung lagi. Semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.